Welcome to my guys. Di chapter 80 sebelumnya, kita diperlihatkan penyerangan bayangan gelap ke Laut Utara. Apakah di chapter 81 kali ini akan ada kejutan? Tentu saja, karena di chapter 81 ini kita akan melihat kekuatan Raja Laut Utara yang sesungguhnya. Dan akan kita saksikan setelah yang satu ini. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini hingga mencapai 1000 subscribers. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Scene pun diawali dengan Raja Laut Utara yang berperang dengan 3 bintang gelap. Saat Raja Laut Utara melayangkan pedangnya untuk bintang gelap, tapi bintang gelap itu berhasil menghindari serangan Raja Laut Utara. Dan sekarang pedang Raja Laut Utara tersangkut di tembok. Bintang kegelapan pun nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, karena dulu bayangan gelap sudah pernah mengajak Raja Laut Utara untuk bergabung. Saat Raja Laut Utara menolak, bintang kegelapan sangat ingin membunuhnya demi kepuasan bintang gelap. Dengan senjata tajam yang berada di lengan bintang gelap pun langsung diarahkan ke Raja Laut Utara. Sreset. Dan kita akan melihat keadaan di dalam Istana Laut Utara. Di sini terlihat para manusia naga sudah kocar-kacir karena Laut Utara kini dalam keadaan sangat terdesak. Arekso yang mendengar suara tapak kaki yang terlalu ramai pun jadi khawatir dan menanyakan pada prajurit Laut Timur yang sedang berlarian. Arekso mengatakan apa yang terjadi. Prajurit itu mengatakan bahwa Dewa Bayangan Gelap sudah datang dengan pasukan yang besar. Laut Utara kini sudah menggerakkan semua pasukannya dan prajurit ini segera pergi untuk membantu yang lain. Sedangkan Arekso di sini masih terkurung sendirian, tak ada yang membantu. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya dia bisa keluar dari ruangan itu. Sedangkan di atas gedung Istana Laut Utara, semua prajurit sibuk untuk menghentikan pasukan Dewa Bayangan Gelap yang sudah mulai masuk. Arwah naga es juga di sini ikut membantu. Sebagian besar para monster-monster yang mencoba untuk naik ke atas pun sedikit tertahan oleh semburan naga es tersebut. Sedangkan Raja Laut Selatan mengatakan bahwa pasukannya tak akan bisa dihentikan menggunakan kekuatan es. Raja Laut Selatan juga berpikir bahwa dengan perang kali ini Raja Laut Utara akan tunduk di hadapannya. Tiba-tiba Raja Laut Selatan merasakan ada kedatangan seseorang. Benar saja, Bintang Tiangang pun ikut datang ke Laut Utara. Bintang Tiangang ini adalah orang kepercayaan dari Kaisar di Sitian Gelap. Raja Laut Selatan mengatakan bahwa garis pertahanan Laut Utara sudah dihancurkan oleh manusia raksasa yang telah dibawanya. Sedangkan Dewa Bayangan Gelap sudah menerobos masuk ke dalam istana. Bintang Tiangang mengatakan bahwa dia dapat perintah dari Kaisar di Sitian untuk memimpin pasukan penyerangan Istana Laut Utara dan tugas ini harus diselesaikan dengan baik. Sedangkan Raja Laut Selatan mengatakan dengan kedatangan Bintang Tiangang, Laut Utara bukanlah apa-apa. Bintang Tiangang mengatakan manusia naga yang jinak bagaikan seekor anjing, sedangkan di hati mereka dia masih sangat angkuh, dan Bintang Tiangang akan menghabisi semua keangkuhan para manusia naga. Hari ini Bintang Tiangang akan menunjukkan betapa kejamnya pembantaian darinya. Semua pasukan Laut Utara, mau muda ataupun yang tua, akan diobrak-abrik bagaikan psikopat yang sudah melihat daging. Dengan begitu, manusia naga tidak akan ada yang berani melawan lagi. Bintang Tiangang juga mengatakan bahwa Raja Laut Selatan sama seperti seekor anjing, hanya saja tingkat kedudukannya sedikit lebih tinggi dari anjing yang lain. Dan mulai sekarang manusia naga akan berada di bawah kaki Dewa Bayangan Gelap selamanya. Jika urusan di dunia naga langit lancar, maka hanya akan ada satu orang lah yang berada di atas Bintang Tiangang. Dan kita akan dialihkan sedikit ke sebelum Bintang Tiangang turun ikut menyerang Laut Utara.
Di sini terlihat bintang Tiangong sedang bersenang-senang menghabisi para manusia. Datanglah Kaisar Langit Gelap. Kaisar mengatakan bahwa bintang Tiangong terlalu menuruti hawa nafsunya. Bintang Tiangong adalah orang yang paling bisa diandalkan oleh Kaisar. Saat dulu masih menjadi Dewa Langit, bintang Tiangong melakukan kesalahan besar hingga dikurung beberapa tahun. Tapi itu sudah berlalu sangat lama. Sekarang kita bisa berbuat sesuka kita, sahut bintang Tiangong. Kaisar juga mengatakan bahwa bintang Tiangong masih belum bisa melihat dengan jelas karena kondisi saat ini masih tidak terlalu bagus. Bintang Tiangong mengatakan bahwa Kaisar harusnya tidak terlalu merasakan cemas karena saat ini bayangan gelap berada di atas puncak dan ditakuti semua makhluk. Yang membuat Kaisar cemas berasal dari dirinya sendiri. Tapi bintang Tiangong sepertinya sudah tahu yang membuat Kaisar cemas adalah Yuan Shi Tianzun. Karena Yuan Shi Tianzun yang bangun dari masa kuno sepertinya tidak berniat untuk tidur lagi. Yuan Shi Tianzun adalah leluhur dari bayangan gelap. Yuan Shi Tianzun juga pernah mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur tentang urusan dunia langit bayangan gelap. Tapi siapa yang bisa untuk menjamin Kaisar pun tidak akan mau dikendalikan olehnya lagi. Saat ini Yuan Shi Tianzun berada di jalur monster. Dia turun tangan sendiri untuk merebut kitab ajaib. Kaisar menegaskan pada bintang Tiangong bahwa Kaisar tidak akan membiarkan Yuan Shi Tianzun merebut kitab ajaib. Karena Kaisar sendiri juga sangat menginginkan kitab ajaib itu. Memang benar bahwa Yuan Shi Tianzun adalah leluhur bayangan gelap. Tapi di saat seperti ini, Yuan Shi Tianzun juga adalah musuh Kaisar bayangan gelap. Dan Kaisar bayangan gelap menginginkan Yuan Shi Tianzun mati. Kaisar bayangan gelap juga mengatakan bahwa dia akan pergi ke jalur monster secara diam-diam. Sedangkan dunia bayangan gelap diserahkan kepada bintang Tiangong. Karena bintang Tiangong adalah satu-satunya orang yang paling bisa dipercaya oleh Kaisar di Sitian Gelap. Dan sekarang Kaisar di Sitian Gelap memerintahkan agar bintang Tiangong menghabisi Laut Utara. Setelah selesai menghabisi Laut Utara, bintang Tiangong pun diizinkan untuk bisa berbuat semaunya kepada bawahannya. Dengan senang hati, bintang Tiangong pun menerima permintaan Kaisar di Sitian Gelap. Dan kini dia sudah berada di depan istana Laut Utara. Ini adalah tugas yang bagus diberikan oleh Kaisar di Sitian. Menguasai suku naga membuat prestasi tanpa harus bersusah payah. Raja Laut Selatan mengatakan jika 3 bayangan gelap berhasil membunuh Raja Laut Utara, maka perang ini akan selesai dengan sangat cepat. Setelah dipikir-pikir oleh bintang Tiangong, hari ini akan menjadi upacara darah yang paling menarik. Dan sekarang kita akan dialihkan ke dalam istana lagi. Di sini Monaswa menyuruh bodyguardnya untuk membukakan pintu yang mengunci Arexo. Monaswa mengatakan bahwa Dewa Bayangan Gelap sudah datang. Laut Utara mungkin akan terperangkap. Dan Monaswa menyuruh Arexo untuk segera cepat pergi. Sebelum pergi, Arexo menanyakan kenapa Monaswa selama ini tidak pernah pulang ke Laut Timur. Monaswa mengatakan bahwa Arexo dan Ause sudah bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi Monaswa pergi meninggalkannya. Arexo juga menanyakan kenapa Monaswa mau melepaskannya dari kurungan itu. Monaswa menyelamatkan Arexo hanya karena Arexo adalah darah dagingnya. Tapi sebenarnya Monaswa tidak memiliki perasaan apapun pada Arexo. Dan Monaswa pun langsung memerintahkan pada bodyguardnya agar mengembalikan pedang naga Arexo kemudian mengantar dia pergi ke mana saja. Tapi Arexo tidak menginginkan pergi. Arexo malah mau ikut bertarung bersama Laut Utara. Arexo sudah beradaptasi lama dengan kegelapan. Tak ada yang lebih penting selain mengembalikan kehormatan suku naga. Dan kita akan memasuki pertempuran lagi nih, Mang. Di sini terlihat para monster yang sudah menaiki istana Laut Utara dan langsung mengobrak-abrik istana dengan cakar dan bogemnya yang besar. Sedangkan Aubing di sini menyuruh para prajurit untuk memundurkan garis pertahanan. Sedangkan Aubing sendiri menghadapi para dewa bayangan gelap. Di sini Aubing memikirkan kondisi ayahnya di dalam karena dinding pertahanan sudah jebol. Tapi saat Aubing sedang berpikir, Aubing terkena serangan cambuk penghisap darah milik dewa bayangan gelap. Dewa bayangan gelap pun langsung melancarkan aksinya untuk mencongkel mata Aubing. Aubing yang sudah bertahan pun sepertinya tidak akan bisa untuk menghindari serangan dewa bayangan gelap. Dan
Trang, kedatangan Arekso benar-benar sangat tepat di waktu yang tepat. Sontak yang lain pun terkejut karena tiba-tiba Arekso langsung berada di depan dan menyelamatkan Aubing. Arekso pun langsung bersiap untuk menebas Dewa Bayangan Gelap. Sementara Aubing disuruh mundur oleh Arekso. Arekso mengatakan bahwa Laut Utara adalah pertahanan terakhir dari suku naga. Arekso juga menyuruh Aubing untuk pergi membawa sukunya mempertahankan kekuatan. Sedangkan Arekso akan mengurus serangan para Dewa Bayangan Gelap. Tanpa disadari, Dewa Bayangan Gelap sudah berada di atas Arekso dan bersiap untuk menyerangnya. Dewa Bayangan Gelap langsung mengeluarkan jurus kematiannya, yaitu Cambuk Penghisap Darah. Dan cambuk penghisap darah yang kekuatannya melebihi tali pancing PE pun tak dapat melawan pedang naga Arekso. Seketika cambuknya pun hancur. Sedangkan Aubing memerintahkan masyarakat Laut Utara untuk segera mundur karena monster raksasa yang sudah menerobos dinding dalam pertahanan. Terlihat di sini, semua pertahanan pun langsung bergerak mundur karena sudah tidak bisa menahan monster raksasa ini. Raja Laut Selatan mengatakan ketika melawan musuh yang kuat, bertarung itu tidak ada gunanya. Sungguh Laut Utara yang sangat menyedihkan. Menyerahlah, jadilah manusia naga tingkat atas seperti Laut Selatan. Raja Laut Selatan sendiri sudah dijanjikan oleh Bayangan Gelap jika menyerah, hidup akan penuh kedamaian dan kemewahan. Saat Raja Laut Selatan sedang mengagung-agungkan Bayangan Gelap, tiba-tiba muncullah dari atas dan memanggil Laut Selatan, dan dia adalah Monaswo. Monaswo mengatakan bahwa Laut Selatan sepertinya sangat puas dengan keadaan saat ini. Saat Raja Laut Selatan menoleh ke atas, ternyata Monaswo sudah menatapnya sejak lama. Raja Laut Selatan pun sepertinya sangat bahagia karena sudah bertahun-tahun mencarinya, akhirnya bisa bertemu dengan Monaswo. Monaswo mengatakan Laut Selatan sekarang menjadi budak Bayangan Gelap dan sekarang menyerang semua suku naga, dan Monaswo sangat kecewa padanya. Tapi Raja Laut Selatan mengatakan bahwa semua ini demi Monaswo. Monaswo juga menanyakan apakah benar Laut Selatan yang menghabisi Laut Timur. Di depan Monaswo, Raja Laut Selatan tidak bisa berbohong, dan Raja Laut Selatan pun mengatakan yang sebenarnya bahwa dialah yang melakukannya. Dan Raja Laut Selatan pun mengingat sedikit masa lalunya. Saat itu Laut Timur, Laut Utara, dan Laut Selatan mengenalnya di saat yang sama. Di saat itu mereka semua masih sangat muda dan semuanya tergila-gila pada Monaswo, dan Monaswo tidak pernah memilih Laut Selatan. Monaswo malah memilih Laut Utara. Laut Timur, Utara, Selatan sejak kecil sangat dekat bagaikan saudara. Sedangkan Raja Laut Selatan mencelakai mereka hanya demi cintanya pada Monaswo. Raja Laut Selatan juga mengatakan bahwa kematian Raja Laut Utara sudah di depan mata, dan Raja Laut Selatan meminta Monaswo untuk datang ke sisinya. Anjir, sedih banget kisah Raja Laut Selatan, men. Jadi terharu saya mendengarnya. Oke, lanjut. Monaswo memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain. Kebohongan yang dikatakan oleh Laut Selatan sudah terlalu banyak. Sedangkan Laut Utara adalah orang yang sederhana. Dalam hal apapun, dia lebih baik daripada Laut Selatan. Dan terlihatlah dinding istana telah hancur. Dan itu adalah naga Laut Utara yang bertarung dengan Bayangan Gelap. Soal kemampuan, Laut Utara jangan diremehkan, karena kekuatannya yang sangat keras seperti burung per penonton yang jikalau berdiri. Raja Laut Utara pun langsung menghajar semuanya dengan pedang gilanya. Dan push, 3 bintang gelap tidak akan cukup untuk melawan Raja Laut Utara. Sekarang Raja Laut Utara akan melawan Raja Laut Selatan. Raja Laut Utara pun dengan gercep langsung menyerang Raja Laut Selatan. Tidak mau kalah, Raja Laut Selatan pun langsung mengeluarkan bola petirnya. Boom! Dan tanpa dihindari, ledakan bola petir milik Raja Laut Selatan pun sengaja diterimanya. Dengan diterimanya serangan itu, mental musuh pun akan menjadi rusak. Dan boom! Walaupun Raja Naga Laut Selatan bisa menghindari bacokan itu, tapi Laut Utara tidak kehabisan akal. Dia memutar pedangnya dari bawah ke atas dan jebret! Laut Utara pun berteriak, "Hei Laut Selatan, selain berbuat curang dan berkhianat, apalagi yang kau bisa?
kau selamanya tidak akan bisa menang dariku. Raja Laut Utara juga mengatakan pada Monaswo agar pergi menyelamatkan diri karena terlalu berbahaya jika dia berada di tengah pertarungan. Meskipun Laut Selatan adalah teman lama, tapi dia terlalu biadab dan hari ini tidak masalah jika memberinya pelajaran, sambung Raja Laut Utara. Raja Laut Selatan pun sepertinya akan bangkit dari keterpurukannya. Tapi di saat kita sedang menyaksikan pertarungan yang sangat sengit ini, tiba-tiba si Shinji season 4 chapter 81 di sini pun bersambung. Gimana menurut kalian guys? Masih penasaran kan? Dan buat kalian yang masih penasaran dengan kelanjutan alur cerita si Shinji chapter ini, pantengin terus channel cerita saya. Jangan lupa buat pencet tombol subscribe dan aktifin loncengnya biar kalian gak ketinggalan keseruan yang lainnya dari cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like kalian, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan tentang video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit dan bye-bye.